Pembina Harapan Bangsa Universitas Tadulako, dia berjuang pribadinya di derma perguruan tinggi, mengembangkan ilmu dan penelitian, mengabdi negara, tujuh cita-cita, sentosa merata di Nusantara. Marilah hai penjunjungnya, insan-insan Tadulako, seragamkan langkah kita, lestarikan persada ini, merantas keterbelakangan bangsamu menanti, harimu berdamai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saldiansyah Effendi yang hari ini telah selesai dikukuhkan sebagai doktor di bidang ilmu pertanian konsentrasi agribisnis. Mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Tadulako yang telah banyak membantu dalam hal ini, memberikan kelulusan kami kepada kami dalam melakukan perkuliahan. Selanjutnya semoga apa yang telah saya dapat dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha rumput laut dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan ekonomi para pembudidaya, para pengusaha di bidang rumput laut, dan pemerintah kabupaten lain yang mempunyai program pengembangan rumput laut di wilayah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2016, sidang ujian terbuka promosi dokter konsentrasi agribisnis bidang ilmu pertanian pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Saldiansyah Effendi dengan judul Optimasi Model Pengelolaan Agribisnis Berkelanjutan Rumput Laut Kapal Pinjus Alfarezi di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi dokter memasuki ruang sidang. Promovendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako selaku pimpinan sidang. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Saldiansyah Effendi.
Deputi Penguji yang saya hormati, teristimewa kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ambuto Dia, selamat datang terus di Universitas Tadulako, dan terima kasih atas kehadirannya datang untuk bertindak sebagai penunjuk eksternal atas nama Sarjana FPI. Bapak dan Ibu undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk datang di tempat ini, baik selaku janji maupun sebagai undangan untuk menghadiri sidang ujian promosi doktor atas nama Sarjana FPI. Untuk mengawali prosesi sidang ini, saya persilahkan kepada Ibu Profesor Asriani untuk membacakan pertanggungjawaban akademik saudara Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Bapak para promotor dan para undangan sekalian yang saya hormati. Sebagaimana biasanya seorang pemuda sebelum menerima pertanyaan dari dosen penguji ataupun para promotor, terlebih dahulu akan dibacakan tanggung jawab akademik. Nah, sebagai ketua komisi pembimbing yang beranggotakan Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin selaku promotor, Dr. Insinyur Fadli Randu MSc selaku promotor, dan Dr. Insinyur Alimuddin Lapo sebagai promotor 2. Dengan ini menyampaikan uraian singkat tentang Promopendus sebagai berikut. Nama: Sarjana Effendi SPI NV, tempat tanggal lahir Palu 18 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Agus Salim, Palu, pendidikan terakhir Magister Pertanian strata 2, pekerjaan aparatur sipil negara, jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Riwayat pendidikan: tamat sekolah dasar pada SD Negeri Mulyorejo 2 nomor 228 Surabaya tahun 1983. Tamat sekolah menengah tingkat pertama pada SMP Negeri 1 Surabaya tahun 1986. Tamat sekolah menengah tingkat atas pada SMA Negeri 5 Surabaya tahun 1989. Sarjana strata 1 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan pada Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang tahun 1994. Magister Pertanian strata 2, program pasca sarjana, Prodi Sistem Pertanian, konsentrasi perikanan pada Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2004. Riwayat akademik: sebelum Promopendus masuk ke Universitas Tadulako mengikuti program strata 3, maka beliau terlebih dahulu mengikuti mengikuti seleksi ujian masuk menjadi mahasiswa S3 di Ilmu Pertanian konsentrasi agribisnis sejak tahun 2012. Kemudian mengikuti ujian kualifikasi doktor berdasarkan surat Direktur Pasca Sarjana UNTAD nomor 4160/284.4/TU tahun 2016 tertanggal 2 Oktober 2016. Telah melaksanakan berbagai sidang komisi, antaranya sidang komisi pertama pada tanggal 7 Maret 2016. Kemudian juga telah melaksanakan seminar proposal tanggal 10 April 2014 dan sidang komisi 2 tanggal 20 Mei 2016. Dilanjutkan pada seminar hasil penelitian tertanggal 21 Juni 2016. Sedangkan sidang komisi 3 tanggal 29 Agustus 2016.
Ujian tertutup Saudara Promovendus telah dilakukan pada tanggal 29 November 2016 berdasarkan keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5246/028.4/TU/2016 tertanggal 25 November 2016. Pada hari ini akan dilaksanakan ujian terbuka tanggal 14 Desember 2016 bertempat di gedung Media Center lantai 2 ini. Akhirnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Komisi Pembimbing sepakat menyatakan Saudara Promovendus layak dipromosikan guna meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu ekonomi pertanian, agribisnis, dan keputusannya diserahkan kepada sidang hari ini. Kepada sekretaris untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ujian terbuka pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 6271/UN28/4/TU/2016 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa Program Studi Ilmu Pertanian S3 Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca usulan Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir disertasi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Saldiansyah Effendi, Stambuk J203-12010, Program Studi Doktor Ilmu Pertanian. Judul disertasi: Optimasi Model Pengelolaan Agribisnis Berkelanjutan Rumput Laut Capapicus alvarezi di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan panitia pelaksana: 1. Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, Ketua. Kedua, Profesor Dr. Haji Baharudin Hamzah, S.Farm MS, Sekretaris. 3. Profesor Dr. Insinyur Ambotuo, DEA, Penguji Tamu. 4. Dr. Insinyur Hadayani MS, Penguji Anggota. 5. Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin MS, Penguji Anggota. 6. Dr. Insinyur Fadli Yetantu MSI, Penguji Anggota. 7. Dr. Alimuddin Laapo SPMP, Penguji Anggota. 8. Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP, Penguji Anggota. 9. Dr. Insinyur Max Nur Alam MS, Penguji Anggota. Dan 10. Dr. Insinyur Jusri Milawati MSc, Penguji Anggota. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Desember 2016, Direktur tanda Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP, NIK 1962-1988-03-1004. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya juga saatnya kita ingin menyaksikan presentasi dari Saudara Promovendus berkaitan dengan isi dari disertasi saudara. Saya beri kesempatan dengan waktu maksimal 10 menit. Para tamu undangan yang saya hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan presentasi singkat mengenai disertasi yang berjudul Optimasi Model Pengelolaan Agribisnis Berkelanjutan Rumput Laut Capapicus alvarezi di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi sebagai pendahuluan latar belakang bahwa kondisi agribisnis dari Capapicus alvarezi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 dan 2014 ini terlihat belum berkelanjutan. Dapat dilihat pada
beberapa subsistem. Sebagai contoh pada subsistem agribisnis hulu, pembudidaya belum mendapatkan informasi tentang kesesuaian lahan dan mendapatkan bibit unggul, sampai kepada subsistem penunjang berupa lemahnya akses permodalan, tata niaga dan pemasaran. Belum terintegrasinya antar subsistem dalam bentuk sistem usaha tani dan hulu atau zona produksi, subsistem usaha tani dan hilir dalam bentuk zona logistik, dan subsistem hilir sebagai sebuah industri atau zona pengelolaan pemasaran, menunjukkan bahwa pengembangan komoditas tersebut belum direncanakan dengan baik. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah pendekatan dengan menggunakan rantai pasok atau yang dikenal dengan supply chain management. Oleh karena itu perlu dilakukan optimasi model pengelolaan agribisnis berkelanjutan rumput laut Capapicus alvarezi, khususnya di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, berbasis pengelolaan rantai pasok. Tujuan daripada penelitian ini yaitu membangun model pengelolaan agribisnis yang berkelanjutan pada komoditas rumput laut. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis potensi volume produksi, kemudian yang kedua menganalisis indeks dan status keberlanjutan yang sedang berlangsung saat ini, dan yang ketiga menganalisis optimasi model pengelolaan rantai pasok. Kegunaan ilmu penelitian yang pertama untuk aspek keilmuan merupakan bagian pengembangan dari ilmu agribisnis, khususnya pengembangan suatu komoditas berdasarkan pengelolaan rantai pasok dengan mempertimbangkan satu, potensi volume produksi, yang kedua faktor-faktor yang menjadi leverage faktor atau faktor pengungkit, dan yang ketiga terkait dengan optimasi pemenuhan bahan baku. Dalam hal ini bagaimana membuat satu linkage, satu rangkaian mulai dari hulu sampai kepada hilir. Kemudian bagi pembudidaya rumput laut dan pelaku usaha, hasil penelitian ini akan menjadi perangkat acuan untuk pengembangan usaha budidaya sendiri, kemudian jasa logistik termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi daripada produk rumput laut, serta adanya industri pengolahan dan pemasaran. Kemudian bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan agribisnis rumput laut sebagai salah satu instrumen untuk pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah kerangka penelitian saya. Terlihat ada dua core masalah yang terpampang di depan. Yang pertama bahwa sistem agribisnis yang tidak berkelanjutan, kemudian yang kedua adalah pengelolaan sistem yang belum optimal. Dari dua core permasalahan ini saya mencoba untuk melakukan pendekatan yang pertama dengan tiga alat analisis. Yang pertama melakukan analisis kesesuaian lahan, kemudian analisis keberlanjutan menggunakan redfish analysis, kemudian yang ketiga optimasi pengelolaan saya dekati dengan analisis pemenuhan permintaan. Untuk novelty penelitian pada dasarnya yang saya lakukan ini adalah membuat satu perencanaan supply chain yang terintegrasi mulai dari hulu, yaitu melakukan analisis potensi dengan menggunakan sistem informasi geografis, didekati dengan SIG, kemudian kita konversi menjadi bentuk luasan, kemudian dikonversi kembali menjadi potensi produksi. Kemudian yang kedua melakukan filtering atau penyaringan faktor-faktor mana yang menjadi leverage faktor, sehingga ini nantinya akan diintervensi untuk keberhasilan ataupun keberlanjutan dari usaha model optimasi daripada rumput laut. Yang ketiga adalah membangun model logistik dan skenario pemenuhan bahan baku rumput laut pada depo, gudang, dan industri pengolahan berbasis integer programming. Ini adalah tahapan penelitian saya. Ada 4 tahapan penelitian.
pada tahap 1 studi pustaka dan selanjutnya tahap 2 melakukan analisis kebutuhan, perancangan zona dan konsultasi dengan pakar. Kemudian tahap 3 sudah mulai menyusun bermain dengan SIG, sistem informasi geografis, dan menganalisis indeks dan status keberlanjutan. Sedangkan pada tahap 4 ada pada optimasi model supply chain dan selanjutnya. Ini adalah model mixed integer programming yang saya turunkan dari model logistik ikan. Model logistik ikan yang saya gunakan untuk melakukan optimasi model. Kemudian yang kedua, saya membangun asumsi. Yang pertama adalah biaya real pada saat penelitian dilakukan. Kemudian melakukan asumsi jika seandainya biaya naik sebesar 10%, dan jika yang ketiga, jika seandainya biaya turun sebesar 100% dari biaya real, dengan masing-masing asumsi terdiri dari 4 skenario, yaitu permintaan 4.500 ton, permintaan 21.000 ton, permintaan 45.000 ton, dan permintaan 90.000 ton. Hasil penelitian yang pertama menyangkut analisis kesesuaian lahan. Peta yang terpampang di depan merupakan overlay atau tumpang susun dari 11 peta tematik yang ada, mulai dari kandungan oksigen, nitrat, nitrit, fosfat, konsentrasi klorofil, salinitas, pH, dan substrat perairan ditambah dengan mangrove. Hasil tumpang susun menyebutkan bahwa areal yang sesuai, yang sangat sesuai untuk rumput laut sebesar 254 hektar yang berwarna merah pada titik-titik di laut. Kemudian yang sesuai sebesar 192.326 hektar. Luasan tersebut kemudian saya konversi menjadi bentuk-bentuk seperti ini dengan mempertimbangkan adanya jalur perahu dan pemanfaatan lain, sehingga total yang bisa digunakan untuk budidaya rumput laut adalah sebesar daya dukung perairan sebesar 106.989 hektar, yang jika ini dikonversi ke dalam rakit yang berukuran 50 kali 50, maka akan ada sebanyak 190.204 unit rakit usaha budidaya dengan ukuran 50 kali 50. Kami juga sudah melakukan penghitungan berdasarkan survei di lapangan bahwa rata-rata ADG atau average daily growth rumput laut yang ada di tingkat pembudidaya berkisar 3,5%. Dari dasar itu kemudian kami konversi sehingga unit budidaya yang 190 tadi kami bagi untuk rakit budidaya sebesar 171.000 dan kebun bibit sebesar 19.000, sehingga dari situ kami mendapatkan total volume potensi sebesar 93.000 ton kering per musim tanam. Untuk faktor pengungkit, pada zona produksi kita melihat indeks keberlanjutan sebesar 26,72% dengan nilai R kuadrat sebesar 0,95 dan nilai stres sebesar 0,13 yang menunjukkan bahwa pengelolaan pada zona produksi kurang berkelanjutan. Faktor pengungkit ada dua, yaitu yang pertama pada dimensi ekologi dengan atribut daya dukung perairan, dan dimensi sosial dengan atribut status dan frekuensi konflik serta sosial kapital. Pada zona logistik, indeks keberlanjutan sebesar 26,86%, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,95 dengan nilai stres 0,13 yang menunjukkan bahwa pengelolaan pada zona logistik kurang berkelanjutan. Pada zona logistik, faktor yang menjadi pengungkit adalah yang pertama, dimensi teknologi dengan atribut adalah akses komunikasi dan informasi. Yang kedua adalah dimensi sosial dengan atribut tingkat pendidikan formal, dan yang ketiga dimensi ekonomi dengan atribut biaya transportasi yang masih cukup tinggi berkisar 15-18% dari biaya produksi. Selanjutnya pada zona pengolahan dan pemasaran, indeks keberlanjutan sebesar 31,09%, koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,94 dan nilai stres sebesar 0,13 yang menunjukkan bahwa
Pengelolaan pada zona pengolahan dan pemasaran kurang berkelanjutan dengan faktor pengungkit yang pertama adalah dimensi kelembagaan berupa atributnya, yaitu kebijakan pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur dasar. Kami melihat di lapangan bahwa kondisi infrastruktur dasar seperti listrik terutama, kemudian sarana moda transportasi juga masih belum optimal. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah pada pengembangan industri pengolahan, saya kira juga ini perlu ditingkatkan. Kemudian faktor pengungkit yang kedua adalah dimensi teknologi dengan atribut yang pertama adalah penggunaan teknologi modern, dan yang kedua adalah kemampuan research and development dalam menghasilkan produk baru. Untuk analisis optimasi, kami mencoba membagi menjadi dua tahap atau dua tingkatan, yaitu eselon 1 dan eselon 2. Eselon 1 dari kecamatan produsen ke depo dan gudang, kemudian eselon 2 dari depo gudang ke industri pengolahan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pada analisis optimasi ini, yang pertama adalah volume bahan baku, yang kedua adalah moda transportasi dan kapasitas angkut, yang ketiga adalah jarak, yang keempat adalah biaya, dan yang kelima adalah permintaan depo atau gudang dan industri pengolahan. Pada poin ketiga ini kita coba ramu, kemudian kita masukkan ke dalam model. Untuk perolehan bahan baku, linkage-nya adalah seperti ini. Volume yang akan kita olah adalah 93.194 ton kering per musim tanam. Dari hasil analisis optimasi, saya mencoba membuat perbandingan antar biaya. Ada permintaan 4.500 ton, 21.000 ton, 45.000 ton, dan 90.000 ton dengan total biaya per masing-masing eselon. Kemudian ada skenario masing-masing, kemudian ada asumsi kenaikan biaya transportasi, ada asumsi penurunan biaya transportasi. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa semakin meningkatnya permintaan terhadap bahan baku, maka kecamatan produsen akan semakin meningkat juga. Artinya kalau permintaan hanya 4.500 ton, maka hanya bisa dicukupi oleh 5 kecamatan. Apabila naik 21.000 ton, maka akan naik 9 kecamatan yang akan bergerak untuk memenuhi permintaan. Demikian juga dengan 45.000 ton, maka akan meningkat menjadi 16 kecamatan. Apabila asumsi dinaikkan menjadi 90.000 ton, maka 21 kecamatan akan bergerak untuk usaha budidaya rumput laut. Yang kedua, kita melihat bahwa pada penelitian ini, biaya paling optimum adalah pada penurunan biaya transportasi sebesar 10% dengan permintaan 45.000 ton dengan delta biaya eselon 1 sebesar 0,39%. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah potensi volume produksi rumput laut Apabicus alvarezi di Kabupaten Parigi Motong sebesar 93.194 ton kering per musim tanam. Kemudian yang kedua, indeks dan status keberlanjutan pada zona produksi, indeksnya sebesar 26,72, yang artinya status kurang berkelanjutan. Pada zona logistik, indeksnya sebesar 26,86%, yang berarti juga bahwa status kurang berkelanjutan. Yang ketiga adalah zona pengolahan dan pemasaran dengan indeks sebesar 31,09%, yang berarti bahwa status kurang berkelanjutan. Yang berikutnya bahwa optimasi pemenuhan permintaan bahan baku yang jika dikonversi dengan areal berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung perairan untuk permintaan sebesar 4.500 ton kering per musim tanam, itu ekuivalen dengan lahan seluas 4.644 hektar atau hanya sekitar 4,82% dari total area berdasarkan kesesuaian lahan. Berikutnya, jika permintaan naik 21.000 ton kering, maka akan ekuivalen dengan sekitar 21.000 hektar atau 22,51% dari areal sesuai dengan kesesuaian lahan dan seterusnya. Kemudian
untuk total biaya logistik yang paling minimum terjadi pada penurunan asumsi penurunan biaya transportasi sebesar 10% dan pada pemenuhan permintaan sebesar 45.000 ton. Sebagai saran untuk mengoptimalkan keberlanjutan dari pengelolaan agribisnis rumput laut, maka pada zona produksi sebagaimana kita tahu tadi, ini harus diintervensi. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir termasuk zonasi rinci untuk areal produksi rumput laut sebagai bentuk perlindungan dan intervensi dari pemerintah kepada para pembudidaya rumput laut, memberikan rasa aman dalam melakukan budidaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan modal social capital, karena kami masih melihat di lapangan ada korelasi antara modal sosial yang kuat dengan keberhasilan usaha budidaya rumput laut. Yang ketiga adalah melakukan stimulasi sarana prasarana operasional untuk peningkatan pemanfaatan perairan. Sebagaimana kita tahu bahwa dari 106.000 hektar baru dimanfaatkan lebih kurang sekitar 5%. Kemudian pada zona logistik perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan wawasan para pelaku usaha, khususnya usaha logistik. Yang kedua, advokasi dan fasilitasi informasi pasar. Dan yang ketiga, yang paling menurut kami juga penting adalah regulasi yang kondusif untuk dapat menurunkan biaya transportasi. Untuk zona pengolahan pemasaran, saya kira perlu adanya diversifikasi jenis produk berupa non-hidrokoloid, karena industri rumput laut nasional masih sangat terpaku pada produksi hidrokoloid seperti ATC, RSC, dan RC atau refined keraginan. Kemudian yang kedua, peningkatan konsumsi rumput laut dalam negeri sebagai upaya untuk meningkatkan demand terhadap rumput laut. Yang ketiga adalah optimalisasi depo dan gudang melalui mekanisme sistem resi gudang. Kemudian yang keempat, pengambil kebijakan perlu merancang model terintegrasi mulai dari zona produksi, logistik hingga pengolahan sehingga dapat ditentukan skenario mana yang paling optimal. Yang terakhir, perlu dilakukan riset yang bertujuan untuk perancangan model terintegrasi pada permintaan bahan baku antara 45.000 sampai 95.000 ton dengan melakukan efisiensi pada biaya. Yang pertama, handling pada depo dan gudang. Kemudian yang kedua, transportasi, biaya transportasi dari kecepatan produsen baik dari depo gudang maupun dari depo gudang ke industri pengolahan. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, Ketua dan anggota tim penguji. Terima kasih. Indeks pengusahaan saudara luar biasa. Kemudian cara penyajiannya juga meyakinkan. Saya minta Anda mempersiapkan diri. Mungkin boleh minum dulu. Baik, silakan. Kesempatan kepada penguji utama untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan dengan waktu yang tidak terbatas. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di Sampington itu duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh dan menimpa kepala. Orang selalu berpikir bahwa apel itu jatuh dan itu hal yang biasa. Kemudian dia berpikir, kenapa itu apel tidak jatuh ke atas atau ke samping. Kemudian dia teliti dan menemukan sesuatu yang tidak pernah ditahu orang sebelumnya, yang orang lain belum pernah lihat. Dikenal dengan sileansi, melihat yang tidak terlihat. Itulah mukoti. Seseorang bisa dikatakan dokter kalau dia menemukan sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Bolehkah diulangi sekali lagi? Apa yang pasal dilihat yang kami belum lihat sebelumnya? Penelitian saya yang pertama adalah saya melihat adanya kelesuan atau animo melakukan budidaya rumput laut yang
masih naik turun. Pada saat harga naik, maka animo bertambah. Pada saat harga turun, maka animo akan turun. Tetapi di balik itu, di sebelah kanan, di industri pengolahan itu selalu berteriak tentang bahan baku yang tidak pernah dan mungkin sangat kurang untuk keberlanjutan dari industri rumput laut sendiri. Saya berpikir bahwa ada hal yang ada hal yang tidak ketemu di sini. Ada hal yang tidak ketemu, bagaimana bisa menemukan mulai dari hulu, logistik sampai kepada industri hilir ini diketemukan dalam satu sequence atau dalam satu rangkaian, sehingga masing-masing pelaku baik di sektor hulu, logistik dan di industri pengolahan ini mempunyai kepastian terhadap berusaha. Inilah yang mendasari, hal yang sangat mendasari saya untuk melakukan penelitian ini, mencoba mengeksplor faktor-faktor apa yang menjadi pengungkit pada masing-masing zona, sehingga jika ini kemudian dibalik, di reverse, ini akan menjadi satu kekuatan yang besar untuk memberikan keyakinan pada para pelaku usaha pada masing-masing zona, sehingga akan terhubung satu linkage yang bagus mulai dari hulu, logistik sampai pada pengolahan dan pemasaran dalam satu bentuk upaya agribisnis yang berkelanjutan. Saya kira itu jawaban saya. Pada level tertentu dalam pembangunan ini, misalnya level suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur itu selalu menjadi serangan atau selalu menjadi kambing hitam bahwa mereka tidak bisa menindaklanjuti apa yang sudah ditemukan selama ini oleh peneliti. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah saya akan menempatkan diri saya pada berbagai posisi, kemudian Bapak meminta untuk memberi saya masukan bagaimana supaya hasil penelitian yang bagus ini bisa ditindaklanjuti dan bisa memberi kontribusi yang baik terhadap pengembangan agribisnis. Baik, saya mulai. Saya akan menempatkan diri saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Provinsi Sulawesi. Sebagai bagian dari suprastruktur pembangunan, tentu sebagai Ketua DPR saya ingin punya prestasi bahwa saya adalah orang yang bisa menindaklanjuti atau bisa memfasilitasi pembangunan di kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah ini dalam membangun rumput laut. Nah, apa yang Bapak rekomendasikan kepada saya, sarankan kepada saya sebagai Ketua DPRD untuk mendukung upaya ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat besar untuk diimplementasikan ke dalam satu bentuk nyata. Perlu adanya satu pola, perlu adanya satu role model. Jadi, apa yang akan saya sarankan kepada Bapak jika seandainya Bapak adalah Ketua DPR, maka saya akan membuat sebuah role model dari hulu sampai hilir. Kita mulai dengan permintaan, skenario permintaan yang real, katakanlah dengan 44.500 ton. Dengan 4.500 ton, hanya 5 kecamatan yang bisa memenuhi. Maka role model kita buat, kita identifikasi siapa pelakunya, kemudian bagaimana kita meningkatkan modal sosial tersebut, kemudian dilakukan pendampingan, kemudian dilakukan stimulasi. Tidak harus ada pembagian yang merata. Kita hanya fokus pada kecamatan-kecamatan produsen yang mampu menyuplai pada sisi zona pengolahan pemasaran. Selanjutnya pada zona logistik kita juga sentuh. Tadi terlihat bahwa memang ada wawasan yang kurang pada zona logistik. Itu juga harus disentuh.
termasuk di zona pengolahan pemasaran. Jadi ketiga zona ini dibuatkan role model dan disentuh secara katakanlah simultan. Jadi semua bergerak bersama-sama sehingga dari model yang kecil ini bisa ada satu linkage dari hulu sampai hilir. Tidak perlu membuat satu model yang besar, kita cukup membuat satu role model yang kecil, berangkat dari pemenuhan permintaan yang real. Ya, jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sebenarnya saya mau yang praktis yang bisa saya lakukan sesuai fungsi saya sebagai anggota DPR yang tugasnya di dalam pemerintahan membuat legislasi yang terkait dengan itu. Aturan apa atau legislasi apa yang dibutuhkan oleh daerah ini untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis di pulau. Sebagai anggota DPR, beritahu saja regulasi apa yang diperlukan untuk bisa membantu. Terima kasih. Regulasi yang menyangkut tentang zonasi, terutama zonasi rinci tentang budidaya rumput laut. Di berbagai macam daerah sudah menjadi polemik, bahkan menjadi permasalahan bahwa ada konflik kepentingan di bawah rumput laut, tetapi di atas dikembangkan tambang. Di bawah rumput laut, tetapi di atas dikembangkan upaya usaha-usaha seperti kelapa sawit atau urban. Sehingga zonasi ini menjadi sangat penting untuk dibuat satu aturan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah untuk memberikan kepastian secara ekologis kepada para pembudidaya laut, pembudidaya rumput laut untuk berusaha dengan nyaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa biaya transportasi masih tinggi, sehingga menurut saya perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mendorong agar biaya transportasi rumput laut khususnya pada eselon 1 tingkatan pertama yang berkisar antara 15 sampai 18% ini bisa didorong lebih murah sehingga rumput laut dari petani mempunyai daya saing dari sisi harga di tingkat luar. Kemudian yang ketiga, termasuk bagaimana membuat regulasi agar pendampingan kepada petani itu bisa dilakukan secara intens. Yang terakhir adalah stimulasi permodalan kepada petani. Apa yang Bapak rekomendasikan, sarankan supaya saya tidak dituding oleh masyarakat sebagai gubernur yang tidak ada kerjanya, yang tidak bisa menindaklanjuti sesuatu yang sudah ditemukan dengan baik. Itu saya persilakan. Jangan salah, karena ada kepala dinas di sini. Perlu adanya role model. Perlu adanya role model yang dibuat secara terstruktur yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan lain yang terlibat pada zona produksi, yang terlibat pada zona logistik, dan yang terlibat pada zona industri pengolahan. Ini harus duduk bersama, melakukan identifikasi dan sebagainya, kemudian menyepakati apa yang harus dikerjakan. Jadi saya kira kata kuncinya adalah membuat role model sebagai bentuk dan langkah awal untuk pengembangan rumput laut. Manakala permintaan akan tinggi, maka role model tinggal dibesarkan. Praktis saya, apa yang saya bisa lakukan tahun ini, tahun depan, sehingga saya juga tidak dituding oleh DPR tadi. DPR sudah memutuskan bahwa perlu ada zonasi, perlu ada ini, perlu ini, dan saya tidak tahu persis itu semua. Beritahu saya yang praktis. Saya ini bukan akademisi, Bapak tahu betul itu model saya sudah bingung itu dengannya. Perencanaan pengawas, perencanaan pembangunan daerah mempunyai core kompetensi yang sangat tinggi. Jadi Bapeda nanti dalam
melakukan implementasi terhadap role model tadi akan membuat linkage dengan stakeholder, dengan SKPD terakhir terkait untuk melaksanakan role model itu. Jadi sebagai Pak Gubernur, saya kira Bapak hanya berhubungan dengan beberapa orang, role model sudah disepakati, tinggal diimplementasikan bersama dengan SKPD terkait. Saya kira demikian. Saya menempatkan diri sebagai pengusaha supaya saya bisa dapat peluang dari penelitian yang bagus ini. Tidak boleh tinggal di perpustakaan bahasa sarjana, sehingga dibilang ini Unharu ini Manara Gading yang tidak bisa memberikan sesuatu, tidak bisa memberi manfaat kepada pengusaha. Sekarang sebagai pengusaha, saya minta sarannya Bapak supaya saya bisa dapat manfaat dari sini. Dalam rangka, dalam ruang lingkup visibility study atau studi kelayakan, apakah layak di suatu daerah didirikan industri rumput laut sebagai contoh. Yang pertama tentunya harus menghitung berapa sebenarnya potensi produksi rumput laut dari satu daerah. Dari situ kemudian dia akan menarik berapa kapasitas gudang yang harus dia buat, kemudian berapa kapasitas pabrik yang harus dia buat, kemudian apa-apa saja yang harus dilengkapi, termasuk infrastruktur dasar di dalamnya, listrik, air, telekomunikasi, jalan, dan sebagainya. Saya kira kami sering berdiskusi dengan beberapa pengusaha yang berencana juga akan melakukan investasi di bidang rumput laut. Yang paling mereka inginkan sebenarnya adalah dalam tanda kutip red carpet, atau katakanlah pelayanan yang istimewa, adanya satu fasilitasi yang bagus dari pemerintah daerah, kenyamanan investasi, kemudian perizinan dan sebagainya. Jadi kalau kita mengacu kepada hasil penelitian saya, sudah tergambar jelas pada zona pengolahan dan pemasaran ada beberapa hal yang harus memang disentuh. Yang pertama adalah infrastruktur dasar, kemudian yang kedua adalah teknologi. Teknologi ini kalau sekarang Indonesia masih bisa dikatakan tertinggal, karena teknologi yang digunakan adalah teknologi yang belum update. Dengan teknologi yang update maka efisiensi akan lebih bagus. Kemudian yang paling penting adalah pada kemampuan riset dan development dari sebuah industri untuk bisa menghasilkan varian produk yang lebih banyak sehingga bisa mengangkat demand. Saya kira itu yang bisa. Baik, sang pengusaha dididik oleh perguruan tinggi, kemudian melakukan riset dan sebagainya. Saya mau yang praktis-praktis saja supaya saya tidak terlalu lama, perusahaan saya sudah ada. Karena uang kalau lama tinggal itu saya kena bunga investasi dan sebagainya. Apa yang Bapak rekomendasikan supaya saya tertarik untuk memutuskan saya bikin di sini, kalau tidak saya pergi di Sulawesi Selatan. Silakan. Saya kira hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para pengusaha dan dinas atau instansi terkait, SKPD terkait bisa bertindak sebagai fasilitator terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pihak industri. Jadi kata kunci di sini Prof adalah bertindak sebagai fasilitator. Rumput laut ini kurang berkembang pada level 4. Apa yang Bapak bisa bantukan kepada saya sebagai masyarakat yang selama ini selalu dituding bahwa kami lah yang paling bodoh di sini? Karena dalam banyak hal kalau ada pulau yang selama ini tertinggal kita kosongkan, kemudian diganti orang Jepang semua yang pintar. Ternyata orang Jepang juga akan mati di sini. Jadi
sepertinya bukan karena masyarakatnya bodoh, karena ada sesuatu itu apa yang Bapak lakukan supaya kumpulan ini berkembang dan tidak lagi menuding kami masyarakat ini sebagai orang yang bodoh. Yang masyarakat sepertinya bodoh tidak, dia hanya sedikit ilmunya. Dia orang bodoh dengan orang sedikit ilmu. Jadi fighting spirit juga merupakan bagian daripada modal sosial. Jadi menurut hemat kami, SKPD teknis, SKPD terkait memang harus masuk dengan softwarenya dulu. Jadi mentalnya dulu dibuat, dibentuk intervensi bagaimana program dalam bentuk meningkatkan modal sosial ini bisa berlangsung. Setelah itu kemudian dilakukan stimulasi, diberikan, memang harus diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan, di-linkagekan mungkin dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan modal, diberi pendampingan agar modal sosial ini tetap terjaga dan produksi mereka bisa sesuai dengan anjuran SOP budidaya yang baik. Saya kira dengan intervensi pemerintah terhadap masyarakat dalam bentuk meningkatkan modal sosial mereka, supaya mereka berani, supaya mereka punya fighting spirit, tidak mudah putus asa dan sebagainya, itu memang harus didampingi. Tidak terbatas. Tapi itu artinya bahwa Prof. Andi ini, Ambo ini sudah ada kesimpulan untuk memberikan indeks kepada saudara Prof. Bedus. Baik, saya beralih ke penguji anggota. Kalau penguji utama waktunya tidak terbatas, untuk penguji anggota saya batasi waktunya. Waktu tidak perlu saya sebut, berapa menit. Yang pasti sebelum saya tegur berhenti memang. Silakan Ibu Dr. Adayani. Pimpinan sidang, para penguji yang saya hormati, tamu yang saya hormati, dan terkhusus kepada Prof. Bedus yang saya banggakan. Saya singkat saja karena waktunya sebelum terbus seperti saya harus memanfaatkan waktu seefisien ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa telah dipaparkan tadi bahwa model pengelolaan agribisnis rumput laut di Kabupaten Parigi Motong itu dilakukan melalui pendekatan multidimensi dan terdiri dari bioekologi, etika sosial ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha, tingkat teknologi, regulasi serta hukum adat setempat. Yang ingin saya tanyakan, menurut Prof. Bedus, sejauh mana aspek-aspek tersebut di atas telah diterapkan di Kabupaten Parigi Motong? Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, hasil ditemukan bahwa status keberlanjutan pengolahan agribisnis rumput laut di Kabupaten Parigi Motong meliputi 3 aspek, yaitu zona produksi, zona logistik, dan zona pengolahan dan pemasaran. Di mana kesimpulan diperoleh bahwa ketiga aspek tersebut statusnya kurang berkelanjutan. Yang ingin saya tanyakan, hambatannya di mana dan bagaimana strategi kebijakan yang harus dilakukan agar ketiga aspek tersebut dapat dioptimalkan. Saya kira itu saja, terima kasih. Kelima aspek tersebut sudah diimplementasikan, namun belum optimal. Jadi belum optimalnya ini kami melihat ada pada linkage, mulai dari hulu sampai kepada hilir. Sehingga menurut hemat kami perlu dibuat satu pola yang terintegrasi hulu sampai hilir dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang pola ini atau role model ini harus dibuat terstruktur, meliputi 5 dimensi, kemudian dibuatlah satu rencana aksi yang terstruktur untuk melakukan mengimplementasikan hal tersebut.
Jadi pada prinsipnya sudah dilakukan, namun belum optimal. Tapi dalam sebuah kegiatan itu ada evaluasi yang harus dilakukan terus-menerus. Tidak mungkin dalam 1 atau 2 tahun begitu role model diimplementasikan sudah selesai. Saya kira perlu adanya monitoring, evaluasi. Selanjutnya akan dicari faktor-faktor yang menjadi penyebab untuk diperbaiki pada periode mendatang. Kemudian pertanyaan yang kedua, hasil penelitian saya tadi sudah menjelaskan bahwa pada zona produksi faktor yang menjadi pengungkit adalah terutama pada pemanfaatan perairan yang hanya berkisar 5% dari, lebih kurang 5% dari total potensi yang seharusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan dimensi sosial, khususnya yang menyangkut dengan modal sosial dari pembudidaya rumput laut. Kemudian pada zona logistik ada pada persoalan dimensi teknologi. Kemudian pada zona pengolahan pemasaran, permasalahan atau leverage factor ada pada permasalahan kelembagaan dan teknologi. Jadi untuk mengoptimalkan faktor-faktor pengungkit yang sudah ditemukan tadi dibalik, diintervensi untuk dijadikan satu program dan kegiatan yang bisa meningkatkan daya ungkit daripada permasalahan tadi. Mungkin itu yang bisa